Sudah? Ini Ya, Prof, sudah dikumpulkan juga. sudah dikumpulkan. Ya, baik. Agnia Nafisa Kafka Lydia. Apakah hadir? Ananda, Viola, Najwa, Akila, Donna, Lydia, Lola, Livia. Ya, oke. Baik. Dapar ya kemarin merupakan apa? Senyawa bisa campuran ya yang tentunya harus berfungsi mempertahankan pH ketika ada bahan-bahan lain ya atau suasana yang bersifat asam atau basa sehingga dia bisa mempertahankan pada pH di mana sediaan itu spesifikasinya ditetapkan atau apa TPP ya, Target Product Profile. Nah, kemudian secara umum biasanya bersifat asam atau basa lemah dan sifat fisikokimianya yang paling penting adalah kelarutan. Kemudian Anda bisa apa namanya mendapatkan data yaitu apa kemarin pKa ya kan? Untuk dapar ada pKa yaitu di mana dia memiliki kekuatan seberapa eh, yang bisa mempengaruhi tadi perubahan pH di lingkungannya ya. Dan tentunya mengapa dipilih dapar salah satu atau yang paling mayoritas pada sediaan farmasi adalah karena adanya media atau membawa yaitu air ya. Ini ilustrasi saja. Nah, kemudian dapar itu diharapkan bekerja pada rentang ya, di mana dia memiliki kekuatan atau kita sebut dengan kapasitas dapar. Jadi harus ditentukan pada kekuatan sampai seberapa besar dia bisa bekerja dengan efektif. Nah, lalu apalagi yang perlu diperhatikan saat kita menentukan memilih butuh ya dapar atau tidak. Yang pertama tentu tadi TPP yang di apa setting ya didesain oleh seorang formulator. Kemudian yang kedua pKa yang mendekati ya pH dari spesifikasi yang diharapkan. Kemudian ya pasti harus yang aman ya, stabil, tidak toksik. Kemudian juga tidak mengalami apa perubahan ya, tidak menyebabkan perubahan secara fisik dan kimiawi. Itu syarat-syarat yang umum ya. Nah, ini ada syarat atau kriteria yang memang spesifik untuk sediaan tertentu. Jadi misalkan pada sediaan cair yang berupa suspensi. Nah, suspensi itu definisinya apa? Bedanya sama larutan apa? Coba supaya punya gambaran dulu ya. Dapar itu kenapa di situ berpengaruh? Ya, eh, silakan ada volunteer atau ditunjuk. Livia ini belum on cam. Coba Mbak Livia hadir apa tidak? Silakan dijawab. Halo, saya on cam, Ibu. Sudah on cam. Di saya off itu Anda. Lola, Livia, Lola ya. Silakan dijawab. Sediaan suspensi apa bedanya dengan larutan? Saya hadir, Bu. Iya ya, Baik, Bu, izin silakan menjawab. Kalau menjawab. untuk larutan itu, eh, homogen cair-cair. Kalau suspensi itu padat cair. Padat dalam cair gitu ya. Ya. Oke, cair-cair satu fase dalam keadaan yang terlarut ya. Oke. Nah, tadi sudah benar. Kemudian suspensi itu karena ada fase padatan yang harus gitu ya, harus diformulasikan dalam bentuk cair, sediaan cair, obat cair. Maka kan tidak bisa itu seperti kita naruh apa misalnya.
bukan kerikil dalam teh gitu ya. Nah, jadi padat dan cair kan gitu ya. Tapi kan bukan itu. Harus ada kondisi di mana ketika diaduk sedikit dia sudah bisa langsung terdispersi dengan homogen kan gitu ya kalau suspensi. Memang ada padat, ada cair, tapi tadi harus dalam kondisi yang sangat mudah didispersikan. Ya. Nah, kondisi di mana eh, endapan atau padatan itu bisa terdispersi dengan baik. Ini dipengaruhi oleh juga adanya perubahan pH. Ya, jadi kalau pH-nya tidak sesuai dengan TPP meleset, maka bisa jadi ya tadi padatannya itu nggak turun-turun atau sebaliknya padatannya itu turun tapi nggak turun-turun itu kan artinya turun lama sekali ya. Atau sebaliknya, padatannya itu ya langsung turun sangat cepat tadi. Ibarat meletakkan kerikil di eh, cairan teh gitu ya. Nah, kedua ini kan sangat tidak ideal. Satunya terlalu cepat dan tetap dalam bentuk padat, nggak terdispersi sama sekali. Satunya terlalu lambat. Nah, dia terlalu lambat sehingga dia akan seperti ibaratnya seperti apa? Seperti susu kental yang sangat ya, viskus sekali lah ya. Anda pernah bikin susu kental atau eh, santan ya? Pernah ya bikin cairan santan yang sangat kental. Terus sama sekali nggak bisa sampai nggak bisa diaduk ya. Atau juga ya pokoknya bukan kondisi yang ideal. Nah, itu penyebabnya kalau pada suspensi, jadi padatan dan cairan tadi terdispersi dengan baik adalah adanya kestabilan muatan. Ya. Nah, sehingga yang sangat spesifik pada SDN suspensi adalah selain pH itu bisa mengubah kondisi lingkungan, dia juga bisa mengubah muatan. Sehingga dipersyaratkan kalau untuk sediaan suspensi maka daparnya tidak boleh mengubah muatan sediaan suspensi. Ya, itu khas. Kemudian tadi disediaan suspensi supaya bisa tadi ya mengendap, endapannya stabil, maka ada kondisi ideal di suspensi yang memang nanti dituju. Anda sudah belajar mestinya di farmasi fisik, pernah dengar istilah flokulasi, deflokulasi? Pernah? Ilham? Ilham pernah dengar? Ilham Insan. Pernah, Prof. Ya, apa bedanya kira-kira? Flokulasi dan deflokulasi. Kalau flokulasi lebih ke penggabungan kayak partikel-partikelnya. Kalau deflokulasi berarti pemisahan. Ya, kalau dalam suspensi itu, kalau kita bilang flokulasi artinya partikelnya tadi cepat mengendap, sulit didispersikan, atau mudah mengendap, sulit didispersikan. Masuk yang mana? Mudah mengendap dan sulit didispersikan. Mudah mengendap, tapi sulit didispersikan. Jadi kondisi yang bukan ideal gitu ya. Sama, deflokulasi sulit mengendap gitu ya, lama mengendap dan juga sulit didispersikan. Jadi kalau flokulasi murni atau deflokulasi murni itu memang bukan yang ideal. Yang ideal adalah flokulasi yang terkontrol. Ya, jadi mengendap dalam waktu yang pas gitu ya, kemudian mudah didispersikan. Nah, oleh karena itu suspensi itu butuh bahan yang bersifat namanya floculating agent. Nah, nanti Anda akan belajar itu. Sehingga, nah, apa hubungannya sama dapar? Dapar ini tidak boleh OTT ya, tidak tercampurkan atau
tidak boleh berinteraksi secara kimia dengan bahan pembentuk tadi flocculating agent. Itu ya. Jadi ini yang saya jelaskan yang spesifik pada sediaan cair suspensi. Tidak boleh mengubah muatan sediaan suspensi, tidak boleh OTT atau tidak kompatibel gitu ya dengan flocculating agentnya. Jadi harus kompatibel. Oke, terus apa lagi? Pada sediaan sirup tadi, sirup ya itu kan sediaan cair yang untuk anak, untuk kondisi khusus ya. Maka tidak boleh mengganggu rasa dan warna. Contohnya apa? Beberapa dapar itu memiliki rasa tertentu. Ya, contohnya apa? Dapar malat. Dapar dari asam malat, dia sudah menghasilkan flavor apel ya, seperti buah apel. Ketika Anda formulasikan nih R&D, saya tadi mau bikin sirup paracetamol, tapi klaimnya rasa stroberi. Nah, ternyata Anda memilih ketika milih dapar, memilih dapar asam malat. Nah, kira-kira cocok nggak? Nggak cocok ya. Sama dengan dapar sitrat. Nah, dapar sitrat punya flavor tertentu. Nah, ketika Anda mendesain sirup paracetamol rasa apel atau rasa stroberi, ya, tapi rasa stroberi mungkin masih cocok ya, ada kecut-kecutnya. Dikasih daparnya sitrat, mungkin masih bisa ya, agak match. Tapi kalau yang di flavornya itu manis sekali, tiba-tiba ada dapar sitrat, nah ini bisa mengganggu flavor, ya, sehingga dicocokkan lah. Kalau warnanya kuning, dapar sitrat ya cocok ya. Rasa jeruk, nah cocok masih mungkin ya. Atau rasa stroberi mungkin masih ada lah masam-masamnya, oke. Tapi rasa apel itu, tapi daparnya sitrat, ya nggak cocok ya. Jadi memilih dapar itu tidak hanya pada fungsinya mempertahankan pH, tapi juga fungsi-fungsi yang lain yang diperlukan pada saat sediaan cair tertentu ya. Oke. Sehingga dapar hanya dibutuhkan jika ada kekhawatiran pH-nya bergeser ya. Bahan obat dikatakan sangat ketat stabilnya hanya pada pH tertentu. Bahan obat hanya larut pada pH tertentu. Nah, ketika Anda mendapati sifat bahan aktifnya begitu, maka mempertimbangkan saya perlu dapar itu boleh, jadi benar ya. Kemudian ketika ada kalimat pH-nya efektif hanya pada pH sekian, ya efektivitas dipengaruhi pH tertentu. Lalu juga di industri farmasi biasanya formulator menambahkan ini supaya produknya itu diproduksi berapa kali pun pH-nya tidak berubah. Untuk reproduksitas produk. Ya. Sampai sini apakah bisa dipahami? Butuh kapan dapar? Kalaupun butuh harus begini kondisinya ya. Kriterianya harus sesuai. Sediaannya mau bikin apa? Mau bikin suspensi kah? Mau bikin eliksir kah? Mau bikin sediaan yang lain ya? Sediaan satunya semi solid kah ya? Yang mana yang kita butuh, mana yang tidak. Sehingga sediaan itu perlu didapar ya bila ada air dalam jumlah besar. Kalau sediaannya drop, ya saya ulang kali lagi, kelarutan bahan aktif menjadi kunci utama. Karena apa? Volume sediaan drop atau tetes itu sangat kecil dan biasanya airnya hanya cukup untuk melarutkan bahan aktifnya saja. Ya. Lalu dapar sebagai kontrol kualitas yaitu pH. Kemudian tadi
Kelarutan menjadi faktor penting, jangan sampai dipengaruhi oleh dapar. Ya, karena ada kondisi di mana stabilitasnya akan menurun jika kelarutannya menurun. Kelarutannya menurun jika obat tersebut tidak berada pada pH yang tertentu. Nah, kalau seperti ini kan saling berkait, ya. Jadi dapar akan mempengaruhi kelarutan, kelarutan mempengaruhi stabilitas, gitu ya. Oke. Kemudian dalam penggunaan sediaan farmasi dapar ada banyak ya. Ini hanya contoh kalau di slide. Saya sudah katakan Anda butuh buku Handbook of Pharmaceutical Excipient ya. Di sana sangat banyak contoh-contohnya. Lalu kemudian pada dapar-dapar tertentu nanti Anda cari, Anda cek, kadang-kadang dikatakan dapar bahan aktif A ini akan berinteraksi dengan dapar yang berasal dari garam-garam fosfat. Nah, berarti Anda jangan pakai dapar fosfat. Dicari bahan dapar yang lain ya, karena banyak sekali eh, jenisnya. Nah, kemudian ketika Anda memformulasi, nah ini pengenceran, maksudnya apa? Anda formulasi dalam skala kecil. Kemudian ketika di upscale ya atau dikonversikan pada skala yang lebih besar lagi, disitulah dikatakan apakah itu ya ketika ada penambahan volume dalam jumlah besar atau pengenceran media, maka pH-nya akan berubah secara linear. Artinya kalau kita pengenceran 10 kali, kira-kira pH-nya berubahnya banyak. Kalau pengenceran hanya 2 kali misalnya, ternyata pH-nya tetap nggak bergeser. Apakah demikian? Itu yang dimaksud ya. Jadi seharusnya memang tidak dipengaruhi oleh adanya pengenceran dan tidak linear. Jadi kalau ternyata saya mau buat skala besar, maka kemungkinan penyimpangan pH-nya akan bergeser juga sama besarnya dengan konversi volumenya. Tidak, ya, tidak. Nah, kalau di semester ini mungkin Anda di semester 3, 4 sudah diajarkan ya, dan nilai pengenceran positif dan negatif. Artinya ketika terjadi penurunan atau peningkatan tadi ya dalam perubahan koefisien aktivitas. Nanti ada rumusnya. Suhu demikian. Ternyata penambahan dapar juga harus Anda lihat apakah dia termasuk dapar yang sensitif terhadap perubahan suhu. Kenapa? Nah, karena di teori dikatakan ada beberapa dapar yang jika ada perubahan suhu, peningkatan suhu, dapar pH-nya meningkat. Tapi sebaliknya, jika ada perubahan suhu, yaitu ada pemanasan maksudnya. Nanti Anda jumpai kan ada proses meningkatkan kelarutan bahan aktif dengan cara dipanaskan. Kan ada yang gitu ya. Dia ada yang boiling di water bath atau dihangatkan. Ya, itu kan ada proses peningkatan suhu. Ternyata dapur asetat itu bisa meningkat pH-nya, jadi berubah. Dan ini contohnya kalau borat bisa menurun. Nah, sehingga pada saat Anda memilih dapar-dapar tersebut, nah, perhatikan, berarti jangan ada proses pemanasan, ya. Atau daparnya itu ditambahkan ketika proses pemanasan sudah selesai. Kadang-kadang kan bahan aktif ini enggak larut-larut, ya, hanya bahan aktif dan air. Terus secara teori dia akan meningkat boleh dihangatkan. Dia tetap stabil misalnya. Suhu 40 tetap stabil. Oke, dihangatkan. Oh, peningkatan kelarutannya bagus. Nah, setelah itu fasenya menambahkan dapar. Nah, ketika suhunya sudah kembali turun. Jangan masih panas-panas Anda tambahkan daparnya. Gitu ya. Maka pH-nya tadi bisa berubah ya karena salah teknik pencampuran.
Kemudian ada kekuatan ionik dan koefisien aktivitas. Ini faktor yang berpengaruh juga pada perubahan pH ketika ada senyawa tadi dapat, yaitu mu dan beta. Nah, nanti ada rumusnya ya, bahwa dia akan bisa menurunkan pH jika gitu ya, koefisien aktivitasnya berubah. Seberapa besar perubahannya? Nah, ini pakai rumus. Oke. Nah, ini yang saya maksud tadi pengejaran nomor 1. Ketika 100 mili dan 1 liter, apakah delta pH-nya juga 10 kalinya perubahannya? Secara teorinya begitu kalau kita hanya matematis. Tapi pada kenyataan nanti saat Anda di pabrik ya, di industri tidak selinier tersebut ya. Oke, kemudian pada sediaan cair yang perlu isotonisitas. Nah, maka ada kekuatan ionik yang harus diperhitungkan ya. Misalnya menggunakan NaCl tadi. Kekuatan ioniknya berapa? Lalu ya, ini koefisien aktivitas teorinya ada di semester bawah ya, saya tidak perlu mengulang. Yang penting adalah aplikasinya. Di semester 5 ini aplikasinya. Anda sudah bisa menghitungnya mestinya di semester bawah. Ya, kita harus tahu bahwa mu tadi kekuatan ionik itu secara teori ada 3 jenis, yaitu sedang, tinggi, dan rendah. Dan kapan dikatakan ya antara mu 0,0 sampai 0,1 ya. Rumusnya tadi valensi ionik dan kekuatan ionik sangat berpengaruh dan ini ada sebagai tambahan tugas ya. Nanti kalau Anda mengumpulkan tugas ini, maka nanti kalau misalnya ujiannya jelek sekali gitu ya, ini bisa kita lihat Anda mengerjakan dengan baik atau tidak dan bisa ada tambahan nilai ya. Nih, nanti ada contoh, ini contoh perhitungannya. Kemudian tugas untuk Anda ini bisa dikumpulkan kolektif ya, kolektif lewat email. Jadi hitung kekuatan ionik mu dari senyawa dapar yang dibentuk yaitu sodium sulfat dan barium sulfat, kemudian asam asetat dan sodium asetat ya. Nah, kapasitas dapar atau ada buku yang menyebut indeks dapar, ada yang menyebut intensitas dapar ya. Jadi nanti tergantung dari pustaka yang Anda baca. Intinya adalah seberapa besar dapar itu mampu mempertahankan pH jika ada penambahan kondisi yang bersifat asam atau basa. Nah, secara teori biasanya yang bisa mengubah pH tadi adalah asam atau basa kuat, artinya senyawa yang bersifat kuat. Ya, namun ada 2 rumus. Yang pertama oleh Martin, ya nanti Anda bisa lihat di Physical Farmasi juga ada beta sama dengan ini rumusnya. Kemudian dikatakan rumus ini dipakai jika bahan-bahan yang ada di situ bersifat asam atau basa kuat. Sehingga kapasitas dapar itu kenapa bisa dibuat dalam rentang ini kurang lebih nilai 1 ya, 1 satuan pH. Lalu, nah ini yang lebih realistis pada sediaan farmasi bahwa tidak selamanya asam atau basa tadi itu kuat, tapi tetap bisa menggeser pH. Nanti Anda di formula Anda ya Anda buktikan saat praktikum. Padahal secara teori tidak ada yang bersifat asam atau basa kuat dari bahan-bahan yang Anda gunakan. Namun kok pH-nya bisa bergeser ya, padahal sudah saya beri dapar. Oleh karena itu tetap diperlukan ada proses adjustment ya, penyesuaian pH. Maka rumusnya pakai Van Slyke ya.
Ada konsentrasi total dari komponen daparnya, kemudian ada eh, apa namanya pKa, ya data pKa, maka bisa ditentukan beta. Kapasitas dapar maksimum yaitu beta max-nya ada di mana pH sama dengan pKa-nya ya pada kondisi tersebut. Sehingga beta max-nya adalah ini keluarnya kalau sudah disubstitusi ya ke persamaan maka 2,3 kali sekian bla 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 keluarnya 0,576 kali konsentrasi total dari eh, komponen daparnya. Oke, nah sehingga di formulasi biasanya digunakan 0,01 sampai 0,1. Namun di industri bisa sampai 0,5 ya. Dari rumus Van Schleck tadi kita tahu bahwa sangat dipengaruhi oleh kondisi di mana seberapa besar konsentrasi garam dan asamnya atau garam dan pembentuknya tadi ya, membentuk daparnya dan juga rasionya ya, rasionya. Terus kemudian bentar ya. Ya, ini contoh-contoh dapar tadi ya, tapi tentunya lebih lengkap lagi pada eh, Martindale atau HPE. Kemudian dapar itu ada kalanya dikombinasi dengan eh, antar bahan yang apa sejenis ya, fosfat-fosfat. Nah, lalu di pustaka itu juga kadang disebut tidak dapar fosfat, tapi disebut dapar Sorensen. Nah, Anda kalau menemukan di pustaka, "Oh, ini dapar yang disarankan itu Sorensen. Apa itu Sorensen ya? Yaitu nama penemunya gitu ya. Dulu penemunya Sorensen, dia menghitung bahwa kalau dapar fosfat dan fosfat ini digabungkan ternyata efektif gitu ya, berfungsi sebagai dapar yang mempertahankan pH. Kemudian ada lagi McKelvin ya, McKelvin. Apa itu dapar McKelvin? Oh, ternyata kombinasi dari senyawa fosfat dan sitrat ya dan seterusnya. Jadi nanti kalau baca-baca pustaka kadang-kadang Anda tidak menemukan senyawa kimianya ya, tapi nama penemunya. Nah, nanti dicari. Biasanya ada rumus-rumus pada kadang farmakope Belanda, kope Indonesia dan lain-lain. Nah, sekarang kita bicara pada kapan dapar itu tidak kita butuhkan. Ya, oke. Yang sudah pernah saya sampaikan, jika sediaannya memang bertujuan untuk mengubah pH, yaitu pada sediaan antasida, ya. Oke. Kemudian jika ternyata dikatakan tidak ada keraguan, kekhawatiran bahwa pH-nya akan berubah. Jadi kalimatnya stabil pada semua pH, efektif pada rentang pH yang sangat luas. Ya udah, jika seperti itu maka tidak kita butuhkan adanya penambahan dapar. Ya, boleh. Anda putuskan tidak perlu dapar. Nah, kemudian ada kalimat misalnya pada pustaka bahwa bahan aktif obatnya akan terdegradasi jika ada kandungan fosfat. Nah, ya justru jika ada kalimat di pustaka seperti itu, maka tidak perlu berarti dapar fosfat tadi ya. Nah, nggak perlu. Atau kalaupun harus urgent memang eh, butuh dapar, ya maka jangan dapar fosfat ya. Artinya kita menghindari adanya eh, katalisasi ya, degradasi oleh senyawa dari komponen dapar.
Kemudian tadi suspensi obat tertentu ya, bahan aktifnya itu sudah tidak bermuatan. Suspensinya sudah diharapkan memang harus netral, ya maka nggak usah dapar. Yaitu pada bahan aktif kortikosteroid. Ya kalau bahan aktifnya kortikosteroid ya sudah Anda bilang nggak sudah nggak perlu dapar. Ya. Namun keseluruhan ini meskipun tidak dibutuhkan dapar, maka tetap dilakukan pH checking sebagai bentuk kontrol kualitas. Ya. Lalu pada semi-solid, eh, pada sediaan tertentu yang memang tidak memungkinkan terjadinya perubahan pH. Yang kemarin apa contohnya? Ya ketika misalnya semi-solidnya itu lemak-lemak semua, hidrokarbon, nggak ada air. Ya udah, saya boleh menjustifikasi tidak perlu dapat. Atau sediaannya mau dibikin sediaan padat, terus diminumnya ya padat, ya maka saya nggak nambahkan dapar, boleh. Tapi kalau contoh sirup kering, kemarin kenapa ada contoh nanti ya Anda lihat di formula-formula di jurnal atau reference, sirup kering kok tetap pakai dapar ya, karena ada yang mempertimbangkan. Jadi ada dua pendapat. Nanti Anda boleh cari jurnal, sirup kering nggak butuh dapar, dan sirup kering yang pakai dapar. Jadi di mana ada kekhawatiran bahan-bahan tambahan yang lain mungkin bisa mengubah pH ketika sirup kering itu direkonstitusi, ya kan? Karena dia pembuatan memang kering, tapi penggunaan tidak dalam bentuk kering. Kalau yang di sini tadi yang saya maksud sediaan solid ini pembuatan kering dan apa namanya penggunaan juga kering. Ya, ya, mohon maaf. Baik, ya begitu ya. Jadi kapan kita memutuskan tidak butuh adanya dapar dan kapan dibutuhkan. Oke, sekarang latihan soal. Kemarin sudah saya sampaikan, ini mestinya sudah bisa menjawab karena sudah responsi. Kalau kita akan formulasi pH spesifikasi sudah ada, kapasitas dapur ada, maka kita akan merancang dapur mana yang dibutuhkan. Berarti langkah yang pertama mencari apa? Kalau sudah tahu pH-nya 5, maka ketika kita butuh dapur, maka kita akan menggunakan mencari, memilih komponen dapur yang bagaimana. Delsyat. Delsyat ada? Hadir Prof, mohon maaf. Saya Ya, putus-putus sehingga harus off cam, Prof. ya. Coba. Kalau ditentukan pH 5, maka Anda akan memilih dapur yang bagaimana? Masih ingat Harus kemarin? harus harus diketahui dulu, Prof, rentang dapur apa yang rentangnya itu 5. Apanya? Apanya yang 5? Jenis dapur apa yang pH-nya mendekati 5. PKA-nya. Iya, PKA-nya. PKA-nya. Ya. Ya. Oke, ternyata di sini ketemu dapur asetat. PKA 4,76. Maka dia terpilih ya. Lalu langkah berikutnya Anda menghitung, masukkan rumus kemarin ya, Henderson Hasselbalch. pH sama dengan pKa plus log. Apa itu ya? Udah masuk, ketemulah kombinasikan substitusi dengan rumus kapasitas dapur tadi diketahui betanya. Lalu ketemulah konsentrasi berapa komponen dapur yang bersifat asam, berapa komponen yang bersifat garam. Perhitungannya masih dalam molar, kemudian diubah ke berat ya, gram. Maka molar ke gram. Butuh apa kemarin? Berat molekul dan volume. Ya. Oke. Lalu yang kedua,
berapa kapasitas dapur maksimum? Nah, ini kata kunci pertanyaannya. Beta max. Tadi apa rumusnya? Jika diketahui konsentrasi total dapur. C. Nah, C-nya diketahui. Tadi ada rumus beta max adalah 0,576 kali konsentrasi total dapur. Ya. Oke. Dalam suspensi, apalagi yang harus diperhatikan tadi? Muatan, kemudian ini kekentalan, viskositas. Nah, kalau di farmasi fisik Anda sudah mendengar istilah reologi, ya. Jadi intinya dapur apapun yang dipilih tidak boleh mengubah atau berinteraksi untuk muatan suspensi berubah. Tidak boleh berinteraksi sehingga mengubah viskositasnya, mengubah reologinya. Itu ya. Jadi kalau sudah punya gambaran suspensi itu yang mana? Oh, berarti dia akan stabil jika tadi mengendap dalam waktu tertentu, tidak terlalu lama, tidak terlalu cepat, dan bisa didispersikan kembali. Hingga daparnya tidak boleh mempengaruhi muatan suspensi, tidak boleh mengaruhi kekentalan reologinya, gitu ya. Sehingga dia tetap stabil. Lalu pH daparnya berapa pada sediaan suspensi? Ya, sama dengan kaidah sediaan liquid yang lain ya. Dan juga yang penting patokan Anda adalah mencari pH efektivitas atau pH stabilitas dari bahan aktifnya ya. Itu kata kuncinya. Bahan aktifnya obatnya apa loh? Stabilnya di pH berapa? Efektifnya di rentang berapa ya? Dan disitulah dapur kita pilih. Sehingga dapur ini dalam suspensi dia akan berfungsi mencegah dekomposisi dengan adanya perubahan pH, mencegah terjadinya ketidakstabilan ya, sehingga tetap bisa mempertahankan stabilitas fisik, fisiologis, dan pada sediaan cair yang steril untuk parenteral tadi bisa mengontrol tonisitas. Ya. Nah, kemudian dapur ini, kenapa ada ini perlu saya singgung? Karena ada kalanya kan nanti Anda akan melakukan analisa. Tadi kita berbicara terkait dapur pada formulasi. Sekarang dapur pada proses kontrol kualitas. Ya, QC, analisa. Ternyata ada istilah, Anda pernah dengar dapur penyangga. Pernah dengar? Di semester berapa? 1 sampai 4. Ya, coba pernah dengar nggak Mbak istilah itu? Fatia, Fatia Rida. Nggih, Prof. Mohon maaf, dapur apa tadi? Dapur penyangga. Dapur penyangga. Harusnya di kimia ini. Kimia dasar, kimia analisis. Anda sudah kimia analisis? Sudah, Prof. Sudah ya. Jadi ada itu dapur penyangga. Ya, fungsinya sama, mempertahankan. Ya, namanya juga menyangga, gitu kan. Mempertahankan supaya pH. Nah, bedanya adalah dia digunakan untuk proses kontrol kualitas tadi, QC, bukan diformulasi. Jadi kondisi ya, environment dari pada saat analisis muatan ya, muatan suatu molekul, kemudian juga seberapa besar muatannya, maka ada kondisi di mana dapur di situ untuk mempertahankan pH. Jadi bukan pada proses formulasi, tapi ini perlu saya sampaikan karena Anda juga akan ada QC ya. Nanti bedanya apa? Dapur penyangga, apa itu ya? Karena semua terkait dapur maka harus saya sampaikan. Nah, kebutuhan itu pada proses analisis nanti ada namanya dicari data titik isoelektrik. Ya,
di mana kondisi titik isoelektrik yang memiliki kondisi di mana molekulnya muatannya sama, positif negatifnya sehingga tidak bermuatan. Maka Anda pernah dengar apa? Zwitter ionik ya. Sudah pernah dengar apa belum? Semester 2, 3, 4 mestinya sudah ya, Zwitter ionik. Nah, sehingga pada kondisi tersebut titik isoelektrik berperan penting ya. Untuk bisa tadi kita mau mengatur pH-nya berapa. Jadi di sini dapar yang digunakan untuk proses analisis ya. Nanti Anda baca-baca lagi. Ya, sehingga nah kapan digunakan analisis ini? Biasanya pada bahan obat yang bersifat apa? Perlu pemurnian, terus mengandung molekul makromolekul ya. Maka dibutuhkan proses ini. Kemudian untuk penentuan apakah sudah terjadi degradasi protein ya. Nah, itu maka dibutuhkan nih. Namanya pada proses elektroforesis. Pernah dengar? Nah, nanti di kimia akan dijelaskan detail ya. Proses elektroforesis ini maka perlu dibuktikan apakah memang molekul proteinnya itu sudah terdegradasi, terdenaturasi atau tetap stabil ya. Di situ dia butuh dapar juga, tapi namanya biasanya disebut dapar penyangga. Oke, ini Anda baca aja sendiri ya, kristalisasi protein yang perlu dapar penyangga. Titik isoelektrik di mana di situ adalah titik krusial karena akan ditentukan apakah kita akan berada pada pH yang berada di atas titik isoelektrik atau di bawahnya. Ya, oke. Sekarang kesediaan semi solid ya. Kalau kita sudah paham secara prinsip dari sediaan liquid tadi, maka ke semi solid ya kurang lebih sama ya. Intinya pada bahan semi solid itu sediaan ya semi solid tadi ya tetap harus stabil fisik, stabil kimiawi ya. Kalau ada bahan yang lain maka tidak boleh saling berinteraksi. Kemudian semi solid itu karena bukan rentan. Kaitannya sangat erat dengan kekentalan reologi. Maka perilaku reologi tadi tidak boleh dipengaruhi oleh dengan adanya dapar. Harus dipastikan dapar yang Anda pilih tidak mempengaruhi reologi sediaan semi solid ya. Kemudian dapar itu biasanya dalam sediaan semi solid juga tidak disebut langsung sebagai dapar gitu ya. Tapi lebih sering disebut stabilizer. Stabilizer terhadap tadi supaya pH-nya semi solid, pH sediaan semi solid gel krimnya tidak bergeser. Atau dia senyawa komponen yang seperti dapar memang, tapi dia sebut chelating agent. Karena ada bahan-bahan dari pembentuk sediaan semi solid itu yang bisa kalau tidak ditambah senyawa kelatin anti kelatin ya atau kelatin agent maka nanti akan berubah stabilitasnya sehingga dia menjadi senyawa-senyawa yang berbahaya saat digunakan pada sediaan semi solid ya. Nah, jadi bentuknya memang kadang tidak menyebut sebagai dapar, pKa-nya sekian, tapi lebih kepada sebutan stabilizer kalau pada sediaan semi solid ya. Tapi fungsinya kurang lebih dapar atau buffer di sediaan semi solid itu adalah sama dengan sediaan liquid. Jadi tidak berfungsi mempertahankan pH supaya relatif stabil, tidak berubah. Kalaupun kata kuncinya lagi adalah harus berada pada rentang pH kulit itu aja. Kalau semi solid ya. Jadi bisa sampai maksimal 6,5 atau pada buku
nanti coba Anda cari ya. Kalau secara pustaka memang di 6,2. Tapi banyak sediaan semi solid yang sampai 6,5 juga ada. Spesifikasinya 6,5 ya. Pada hasil pengujian stabilitas dan keamanan ternyata dia tetap aman. Ya. Kemudian hal-hal yang mungkin terjadi yang berpengaruh dengan adanya pH tadi kalau nggak ada stabilizer, maka sediaan semi solid misalnya terjadi peristiwa ini sineresis. Nah, sineresis itu pemisahan minyaknya keluar ya. Biasanya terjadi pada gel yang menggunakan bahan gelling agentnya karbomer. Karena apa? Karbomer itu sangat spesifik terhadap perubahan pH. Ya, sehingga kalau ada perubahan pH-nya yang drastis, maka dia akan eh, keluar tuh minyaknya, sehingga mengalami sineresis. Oleh karena itu, karbomer tidak boleh bekerja dalam suasana yang sangat asam. Ya, dia akan membentuk gel ketika ada basa penetral. Basanya bisa Ta, sodium bikarbonat, NaOH, KOH, dan lain-lain. Ya, oke. Saya akhiri untuk dapar ya. Dapar pada liquid dan semi solid. Nah, sekarang ke pengawet. Ya, sebelum ke situ apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Ya, kita lanjutkan ya. Oke, kita lanjutkan pengawet. Ya. Pengawet ya tujuannya apa? Mempertahankan stabilitas mikrobiologi ya. Oleh karena itu bahan-bahan yang berfungsi mengawetkan maka dia juga akan dipilih pada apa spektrum bakteri yang mana ya, apakah mikroba atau bakteri yang gram positif kah atau gram negatif atau semuanya ya, bakteri nggak mau pokoknya positif negatif jamur jangan sampai tumbuh, maka kita beri antimikroba dengan spektrum luas kan gitu ya. Nah, kemudian yang tidak toksik, yang stabil, yaitu secara ideal ya, kalau memilih pengawet preservatif pada sediaan liquid ataupun semi solid. Nah, pada penggunaan pengawet ini sama ya, HPE, Martindale, Anda baca sangat banyak di situ sehingga mana yang akan saya gunakan bisa Anda cek ya. Mana yang akan digunakan. Lalu kemudian ya ini contoh-contoh penggunaan beberapa bahan dan eh, apa namanya penggunaan bahan dan konsentrasi yang dibutuhkan ya. Nah, kadang-kala pengawet itu digunakan secara kombinasi ya, gunakan kombinasi dan biasanya pada kombinasi itu maka pertanyaan selanjutnya adalah konsentrasi kombinasinya berapa rasionya. Konsentrasinya berapa, rasionya berapa. Nah, ada studi misalkan ini metil dan propil para hidroksibenzoat atau di sini apa? Nipagin, nipasol ya. Rasio yang efektif jika digunakan pada 9:1. Nah, kemudian nanti Anda ternyata memikirkan pelarutan misalnya. Jadi kalau saya tidak menggunakan pada rasio ini maka kalau saya menggunakan pada rasio ini maka ada problem airnya untuk melarutkan nggak cukup. Nah, baru Anda beralih pada preservatif atau antimikrobial yang lain ya. Tapi secara teori idealnya dia kan bekerja efektif jika penggunaannya pada rasio ini. Ya. Oke. Kemudian
aktivitasnya tergantung tadi. Makanya apakah seberapa besar konsentrasi yang dibutuhkan juga ada penentuan berdasarkan MIC. Minimum Inhibitory Concentration. Konsentrasi minimal berapa dia bisa menghambat pertumbuhan bakteri atau mikrobanya. Ya, baik sediaan liquid, sediaan semi solid. Ya, kalau ditanya MIC-nya berapa? Oh, ternyata misal MIC-nya 0,01% misalnya ya. Sehingga Anda menentukan di sini menggunakan konsentrasi 0,02%. Berarti benar atau salah? Benar atau salah? Mana? Jessica Najwa. Salah, Prof. Kenapa? Kok salah? Tadi kalau tidak salah awalnya untuk membuat 0,1, tapi di untuk konsentrasi yang diberikan 0,02 ya. Masih jauh dan Tadi tidak mendekati 0,01 Mbak, bukan 0,1. 0,01 berarti sudah mencapai minimum ini Prof, MIC-nya berarti benar sih, sudah benar. Ya, ya begitu ya. Jadi memang ketika kita tahu MIC, maka kita bisa menentukan konsentrasi yang dibutuhkan. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, pengawet ini tadi bisa juga ternyata pengawet itu mengubah pH. Mungkin ya. Terus ternyata pengawet itu juga kekuatannya dipengaruhi, sebaliknya dipengaruhi oleh lingkungannya, pH-nya. Dipengaruhi oleh sediaannya, bentuk sediaannya apa. Lalu mekanisme bekerjanya bagaimana. Ya. Nah, adanya keberadaan misel nih, micelle. Nah, adanya keberadaan polimer hidrofilik ya, ternyata preservatif ini bisa efektif tidaknya juga dipengaruhi oleh itu. Maksudnya bagaimana? Kita lihat satu-satu ya. pH. Nah, pada beberapa kondisi pH tertentu, maka tadi Anda butuhkan pakai dapar ya. Ternyata ada pengawet yang problematik kalau ketemu dapar tertentu. Nah, ini misalnya. Ternyata pada kondisi, oh ini penjabarannya ya, ini contoh antimikrobial tadi pada kemampuan untuk mengawetkannya juga dipengaruhi ini mekanismenya ya, mekanismenya bagaimana bekerja di sitoplasma dan sebagainya. Ternyata ini, importantly itu ya, preservatif efikasi untuk paraben, golongan paraben. Ini not affected by formulation pH jika berada pada pH ini. Oh, ternyata, nah, dia akan menjadi tetap efektif kalau golongan paraben itu pH-nya ini. Jadi kalau lebih dari ini ya dia nggak efektif. Nah, berarti satu, ada kondisi di mana ketika kita memberikan dapar atau membuat sediaan dengan pH tertentu, maka pengawet tertentu ya harus diperhatikan. Kalau misalnya kita buat sediaan tadi pH-nya itu lebih dari 8, nah bisa jadi misal sediaan apa? Antasida misalnya ya. Ternyata ya pilihan pengawetnya lebih baik jangan paraben, golongan paraben. Karena apa? Dia tidak akan dipengaruhi perubahan pH jika pH 4 sampai 8. Tapi kalau lebih dari 8 mungkin akan efikasinya akan berubah. Gitu ya. Oke. Nah ini karena adanya ini pKa pada gugus hidroksil ya.
Kemudian tadi pada sediaan nih sirup oral. Sirup oral yang mengandung high sukrose. Konsentrasi dalam jumlah besar. Contohnya apa? Anda membuat sirup, misalnya sirup paracetamol, tapi sukrosnya itu lebih dari, biasanya ini ya, kalau Anda menambahkan lebih dari 60%, maka Anda sudah nggak butuh pengawet tambahan. Kenapa? Karena sukros dalam konsentrasi besar sudah berfungsi sendiri sebagai pengawet. Jadi udah kalau saya mendesain misalnya sirup dengan sukros 60%, saya nggak perlu nambahkan nipagin, nipasol. Boleh, boleh. Ya. Jadi pada kondisi pengawet tidak dibutuhkan ketika ada sukros dalam konsentrasi tinggi. Tadi pengawet paraben mungkin nggak dibutuhkan atau dibutuhkan pada kondisi pH tertentu. Kemudian nih, tadi rasio jika nipagin nipasol digunakan rasionya sekian, konsentrasinya biasanya ada ya di HPE atau Martindale. Nah, tapi ada catatan kalau Anda baca. Pengawet nipagin nipasol itu may be decreased dengan adanya in the presence of hydrophilic polymer. Ternyata jika ada polimer hidrofilik, nipagen kalau ada pengawet nipagen bermasalah. Sehingga karena khawatir ada interaksi tadi antara polimer hidrofilik dan preservatif, maka kemungkinannya adalah yang diganti pengawetnya atau yang diganti polimer hidrofiliknya. Apa ya contohnya? Contohnya adalah, oh ini enggak, ya nanti Anda lihat ya, pada literatur Anda kan ya biasanya ada apa namanya propilen glikol, polietilen glikol ya, ketemu nipagin nipasol itu dikhawatirkan nanti kemampuan mengawetkan ya, kemampuan preservatif atau pengawetnya tadi berkurang. Sehingga bisa saja Anda pilih pengawet yang lain. Karena kalau mau mempertahankan tadi propilen dan PEG, maka saya nggak pakai nipagin nipasol. Atau sebaliknya, kalau desain saya tetap mau pakai nipagin nipasol karena airnya banyak, saya khawatir. Jadi saya akan pakai pengawet itu. Maka tadi polimer hidrofiliknya jangan pilih itu, bisa diganti yang lain. Paham ya sampai sini ya? Jadi jenis pengawet itu banyak, jenis polimer ya banyak. Oleh karena itu, justifikasi seorang apa, formulator R&D di situ pentingnya mau pakai yang mana, karena apa, mau pilih yang mana, karena alasan. Ya, oke. Selanjutnya, kapan pengawet ini mau saya gunakan atau tidak pengawet lain? Jika ternyata pada sediaan eliksir yang mengandung alkohol lebih dari 12%, ya dia sudah mampu, etanolnya ini sudah mampu menjadi pengawet. Jadi tidak perlu. Preservative are not required. Ya, nggak butuh pengawet lain. Makanya nanti Anda main-main ke apotek dilihat, oh ada eliksir alkoholik, ada eliksir non-alkoholik. Ya, ini contohnya eliksir alkoholik. Konsentrasi di atas 12%, maka pada formula itu tidak perlu ada antimikrobial yang lain. Gitu ya. Nah ini pengawet pada suspensi oral tadi. Suspensi oral. Kenapa? Tadi ya, polimer hidrofilik itu biasanya ada pada sediaan suspensi. Ada pada sediaan sirup juga ada ya. Nah ini, tragakan, akasia, santan gam. Maka bahan-bahan alam ini kan rawan terhadap pertumbuhan mikroba. Tambahkan pengawet yang
Nih, tidak memengaruhi aktivitas suspending agent misalnya ya. Kemudian antimikrobialnya tidak menurunkan atau mengganti pH, tidak mengganti warna, rasa, ya. Kemudian kalau ada pengawet juga pada kemasan atau kontainer tertentu dia bisa diadsorpsi. Maka cek apakah pengawet itu termasuk golongan yang tidak diadsorpsi oleh kontainer. Harus kompatibel, stabil, efikasi, tidak dipengaruhi dengan adanya perubahan pH. Oke. Terus, ini twin ya. Oh ya ini contohnya tadi. Twin, polisorbat 80 tadi ya. Bukan, apa tadi saya nyebutnya? PEG ya tadi saya. Ya, nanti dicek ya. Apakah PEG propilen juga memiliki inkompatibilitas atau penurunan aktivitas dari pengawet. Nah, yang jelas pengawet nipagin, nipasol. Yang jelas ini PABA, surfaktan non-ionik, maka dia akan berinteraksi. Dia diadsorb masuk ke dalam misal, pembentukan misal ini pengaruhnya. Surfaktan twin 80, polisorbat 80 ini mekanisme kerjanya salah satunya dengan pembentukan misel. Ketika ada pengawet yang PABA, ester PABA tadi, maka dia bisa berinteraksi, ya, sehingga dihindari. Jadi pilih twinnya apa pilih nipagin pasol, gitu ya nanti. Oke. Sehingga apalagi yang belum diperhatikan tadi tidak toksik, tidak inkompatibel, wide spectrum. Terus efektif bisa digunakan dalam konsentrasi yang kecil. Nah, ini juga propilen glikol. Nah, pada emulsi yang berisi golongan paraben, dia juga bisa mempercepat kehilangan terbentuknya micelle. Ya, propilen glikol. Tadi yang PEG yang mungkin bukan ya, cek ya, dicek lagi di literatur. Ya, sehingga preservatif golongan-golongan tersebut maka bisa berpartisi ke dalam misal. Oleh karena itu harus benar-benar dikaji apakah ada proses pembentukan micelle oleh surfaktan atau suspending agent yang ada di sediaan suspensi. Jika ada, maka hindari pengawet yang berasal dari golongan paraben ya. Gunakan golongan yang lain misalnya. Bisa aja kan masih ada pengawet yang lain ya. Jadi ini tadi metil selulose, poli PVP. Ini PVP metil selulose ternyata demikian. Adanya keberadaan preservatif bisa berinteraksi secara kimia. Preservatif yang mana tadi ya golongan-golongan apa tadi hidroksibenzoat ya. Kemudian interaksi-interaksi yang ada dan ini data-data ini tahunya dari mana? Di literatur, di jurnal ya, di Martindale, di jurnal-jurnal biasanya formulasi di Anda selain HPE kan juga belajar HPM ya. Handbook of Pharmaceutical Manufacturing ya nanti dilihat itu juga biasanya berisi informasi-informasi terkait bahan-bahan yang akan diformulasikan ya. Jadi apa yang terjadi tadi inkompatibilitas misalnya pada permukaan nih plastik kontainer plastik maka dia bisa mengadsorb golongan polimer hidrofilik kemudian golongan antimikrobial yang bersifat kationik ya kan. Nah, sehingga nanti Anda cari kalau begitu pengawet yang cocok yang ini ya. Oke. Lalu pada sediaan yang ada mengandung minyak ya emulsi ya contohnya atau suspensi emulsi yang mengandung minyak dalam jumlah besar
ya. Nah, pilihlah pengawet juga yang eh, lebih larut, kelarutannya lebih bagus di minyak, ya, di minyak, supaya dia tidak berinteraksi dengan fase minyaknya tadi ya, bahan-bahan yang ada di fase minyak. Dan harus bisa dipastikan tadi tidak menguap ya, sehingga nanti kalau ternyata mudah menguap maka daya mengawetkan juga bisa berkurang. Ini tidak berinteraksi dengan suspending agent, emulsifying agent ya. Oke. Nah, pada sediaan semi solid, kapan sediaan itu kita butuh justifikasi ada pengawet ya, ketika kandungan airnya cukup besar. Misalnya gel yang hidrogel ya. Emulgel juga tergantung. Kadang ada emulgel dengan konsentrasi minyaknya agak tinggi. Atau emulgel tapi memang konsentrasi minyaknya sedikit. Jadi masih banyak airnya. Maka saya butuh tetap adanya pengawet. Oke. Yang penting justifikasi saja. Kemudian ointment. Nah, ointment yang bagaimana kita butuh pengawet. Kalaupun perlu ditambahkan adanya pengawet, maka pengawetnya harus yang larut minyak, ya. Karena apa? Kelarutannya dalam air. Nah, kalau ointment kan ya kebanyakan tadi basisnya lemak-lemak, ya. Kemudian dicari pengawet yang tidak mengiritasi, karena penggunaan semi solid semuanya kan dioles ya, dioleskan bersentuhan dengan kulit. Nah, ini tadi Twin 80 ternyata dengan metilparaben, BKC dia bisa mengalami inaktivasi asam benzoat. Oleh karena itu pilihlah pengawet yang tidak berpengaruh berinteraksi dengan adanya Twin 80. Jadi bisa saja Anda memilih tadi justru saya kalau ada Twin 80 berarti saya pakai fungsi pengawet misalnya dari propilen glikol. Ya, propilen glikol pada konsentrasi 15% kan berfungsi multi ya. Bisa mengental, bisa kalau disediakan cair juga pemanis, solvent, kalau disediakan semi solid dia viscosity agent. Namun dia juga berfungsi sebagai pengawet dan misalnya dia tidak berinteraksi, tidak OTT dengan Twin 80. Ya, sehingga saya tetap punya pengawet di dalam formula semi solidnya, misalnya demikian. Ya. Oke, ini contoh-contoh pada SDN semi solid. Anda bisa lihat saja, baca lebih lanjut pada HPE, Martindale ya. Ya, yang penting ketika Anda memilih saya pakai pengawet klorokresol misalnya. Kenapa? Oh, dia sangat powerful antibakterinya pada kondisi konsentrasi yang sangat kecil, terus sangat aman, tidak toksik ya. Punya alasan-alasan itu wajib ada ketika Anda milih bahan-bahan yang ada di sediaan. Ya, ini tidak perlu Anda bisa baca sendiri. Nah, sehingga nantinya Anda akan mendesain suatu formula, tentu ada bahan aktif, ada bahan tambahan utama, misalnya kalau mau gel ya berarti gelling agentnya apa, tentukan dulu. Baru kemudian apakah saya butuh dapar atau tidak, apakah saya butuh pengawet atau tidak, bahan-bahan yang lain apa, gitu ya. Dan alasan-alasan pemilihan bahan. Ya. Saya rasa itu terakhir dari saya. Apakah ada pertanyaan? Permisi Prof, izin bertanya. Ya, Kan praktikum besok itu ada buat masker masker vitamin C. Nah, itu apakah perlu didapar sebelum direkonstitusi apa tidak perlu? masker direkonstitusi.
Ya kan maskernya itu kering terus habis itu nanti kalau dipakai baru dikasih air. Oh, ya. Ya pertanyaannya tadi, vitamin C-nya efektif pada pH berapa? Terus apakah ada data yang menunjukkan dia tidak stabil jika, tidak efektif jika pada kondisi tertentu? Ada nggak? Kan begitu ya, baru memutuskan, oh kalau begitu butuh dapar atau tidak. Oh, baik, Prof. Ya, kan gitu ya. Kalau lihat aplikasinya itu bagaimana, maka itu yang harus dijawab. Vitamin C, vitamin C itu kan banyak macamnya ya. Anda pakai vitamin C yang mana? L-ascorbic acid atau bentuk yang lain, kan gitu ya. Kadang-kadang orang awam nyebutnya sama vitamin C. Anda mau pakai bentuk yang mana? Kemudian dicek, ini stabilitasnya, efektivitasnya pada pH berapa. Kemudian jika nantinya pH-nya tidak pada pH tersebut, maka dia akan misalnya rawan denaturasi, rawan degradasi. Ya berarti saya tambahkan dapar, gitu loh. Tapi kalau oh ternyata L-ascorbic acid ini stabil pada pH 5,5 sampai 6,5 misalnya. Terus tidak ada data lain yang bisa menimbulkan dia tidak stabil. Kan nanti bentuknya kering. Terus diaplikasikannya kan ditambahkan air sedikit sudah langsung membentuk masker gitu ya. Terus nempel di kulit. Nah, pH-nya dipastikan tadi ternyata rentangnya cukup lebar. Berarti aman, berarti nggak butuh dapur. Gitu. Ya, jadi memutuskannya ya berdasarkan bahan aktifnya tadi yang mana jenisnya. Karena banyak ya vitamin C itu jenisnya. Yang mau yang pakai yang mana, terus Anda cek apakah ia berada pada kondisi tadi. Oh, stabil pH-nya luas, ternyata dia nggak harus membentuk eh, misalnya efektifnya itu baru pada pH sekian ya. Terus bahan lainnya ada yang berfungsi bisa menggeser pH misalnya. Atau Anda khawatir, oh saya khawatir nanti pH-nya berubah, padahal saya klaimnya itu masker yang apa biasanya, apa tidak mengiritasi kulit gitu kan, tidak mengiritasi kulit, terus apalagi pH balance, misalnya seperti itu ya. Nah, terus saya menjustifikasi kalau gitu saya tambah dapar aja biar aman. Ya boleh, ya. Jadi itu kan kemarin membantu Anda mengambil keputusan. Nah, gimana caranya? Ya, cari dulu literaturnya sebanyak-banyaknya. Oh, jurnal ini tuh begini. Oh, jurnal ini bilang stabil pada rentang luas. Oh, jurnal ini bilang rentang pH-nya sangat sempit. Oh, jurnal ini bilang kalau pH-nya bergeser akan sangat mudah teriritasi. Nah, dari situ Anda ambil kesimpulan. Kalau begitu masker ini perlu saya buffer. Itu ya, supaya nggak mengiritasi. Pasti alasannya ke sana, karena dia apalagi ke wajah. Jadi bersentuhan dengan kulit muka. Ya, ya ada lagi. Iya, Prof. Terus kan vitamin C itu mudah, mudah teroksidasi. Kalau misal apa namanya itu apakah perlu habis dibuat itu apakah langsung kayak ditutup semua gitu biar nggak teroksidasi, Prof? Hmm, apa itu? Ditutup semua itu gimana maksudnya? Ya kan waktu DTPO1 itu bikin vitamin C itu biar tidak teroksidasi itu kayak ditutup aluminium foil sama ditutup rapat biar tidak teroksidasi. Apakah Oh, di anu, masker itu perlu? sediaannya maksudnya. Iya, Maksudnya Prof. sediaannya. Oh, ya. Nah,
ini kan gini ya, Anda kan tadi mau mendesain maskernya tadi dalam bentuk apa? Kering katanya. Baru sesaat sebelum digunakan maka dia akan bersentuhan dengan pelarut, gitu ya. Iya, Prof. Nah, itu namanya apa? RP gitu kan. Udah belajar ya. Reason 400. Jadi diformulasi dalam bentuk kering, lalu sesaat sebelum digunakan baru dia ya dilarutkan, apa disuspensikan, apa didispersikan kan gitu ya. Nah, sehingga tadi dikembalikan nah, pertanyaan apakah butuh aluminium foil. Nah, ini pada saat apa gitu ya. Kalau Anda menjualnya tadi desain kemasannya dalam apa packaging yang tidak transparan, terus eh, apa namanya? Sekarang ke packagingnya masker banyak ya bagus-bagus, yang tidak memungkinkan Anda memberikan potensi oksidan masuk, ya berarti kan aman, tidak perlu gitu ya dari aspek ketika dia dibuat, dikemas sampai sebelum digunakan. Tapi jika Anda mempertimbangkan justru pada saat digunakan, nah kan dia nempel, terus apakah ditempelkan tadi langsung dihapus atau butuh waktu tertentu misalnya ya. Sehingga ada kemungkinan apalagi kalau di klinik, misalnya maskernya digunakan di klinik, ditambah ada light gitu ya, ada cahaya, pencahayaan atau ada sinar atau ada kan biasanya gitu di klinik ya disinari, habis dioles, nah sehingga ada kekhawatiran teroksidasi. Maka formulasinya, formulanya bisa ditambahkan antioksidan, misalnya seperti itu ya. Jadi makanya formulator tuh mendesain mulai dari formulanya sampai dia disimpan, ya kan, sampai digunakan. Nah, terus kemasannya kan sekarang macam-macam tuh ya. Anda desain aja kemasannya bagaimana yang bisa tidak mencegah adanya oksidasi. Ada lagi? Sudah, Prof. Terima kasih. Nah, ya, sama. Yang lain? Tidak ada. Kalau tidak ada, sebentar ya. Saya mau eh, presensinya. Ntar saya isi dulu. Kuliah ini 3 SKS ya. Iya, Prof. Ya, silakan. Permisi, Prof. Menggunakan satu device. Ya, sebentar. Ini didulukan yang bisa dulu. Nanti baru yang nggak bisa saya presensikan. Ditunggu Terima dulu. kasih.
Sudah semua? Ananda tidak hadir. Asmi, Hadir, Prof. Biar saya Ananda, error. Ananda, Asmi, Bagas, Maura, Niar. Asmi hadir. Oke. Terima kasih, Prof. Nur Zubaidah. Sudah? Siva, Niar, Maura, Bagas. Iya, hadir, Prof. Niar. Oke. Ada Bagas, Maura, Siva, tidak ada? Ya, baik. Baik, terima kasih. Selamat libur dan sehat selalu ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi